Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kali ini bertemu kembali dengan Ibu Nika dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5. Nah, pembelajaran kita hari ini yakni bab 6 mengenai hidup damai dalam kebersamaan. Namun, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga dengan berdoanya tadi kita akan diberikan kelancaran dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum Ibu menyampaikan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu membaca Quran Surah Ali Imran ayat 64 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 dengan tartil sesuai kaidah tajwid. Yang kedua, menjelaskan pokok-pokok isi Quran Surah Ali Imran ayat 64 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 dengan benar. Yang ketiga, menganalisis keterkaitan isi kedua ayat tersebut dengan nilai-nilai toleransi, persaudaraan, dan kebebasan memilih agama dengan tepat. Dan yang keempat, menerapkan nilai-nilai hidup damai yang terkandung dalam kedua ayat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita yang pertama, yakni membaca Quran Surah Ali Imran ayat 64 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Sebelumnya, Ibu akan bertanya, apakah kalian tahu bahwa di Indonesia ada beberapa keyakinan yang berbeda? Apakah kalian punya pengalaman berteman dengan teman yang berbeda keyakinan? Nah, pada hal ini, ternyata Al-Quran telah memberikan penjelasan tentang perbedaan tersebut. Al-Quran juga menjelaskan tentang tata cara bersikap terhadap teman yang berbeda keyakinan dengan kita. Karena itulah, kalian harus mampu mempelajari Al-Quran dengan benar dan utuh, supaya bisa bersikap di tengah-tengah dengan banyaknya perbedaan. Tentu, kalian berharap bangsa ini tetap bersama dalam kebinekaan. Nah, bagaimana menurut kalian? Baik, Surah Ali Imran ayat 64 ini akan Ibu jelaskan terlebih dahulu. Surah Ali Imran artinya keluarga Imran. Surah ini terdapat pada urutan ketiga dan berjumlah 200 ayat. Surah Ali Imran tergolong surah Madaniyah yang berisi pesan pokok tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti-bukti kebenaran dan kekuasaan Allah, janji dan ancaman, juga kisah para teladan. Adapun Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 yang artinya sapi betina. Surah ini terdapat pada urutan kedua setelah surah Al-Fatihah. Surah ini juga tergolong surah Madaniyah yang menjelaskan tentang pokok keimanan, bukti-bukti kebesaran Allah, sifat-sifat manusia, perintah dan larangan, serta janji dan ancaman Allah. Nah, pada pembelajaran hari ini yakni membaca Al-Quran, yang mana kita membaca Al-Quran harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid.
Tentu hal ini penting karena jika membaca Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, maka akan berakibat kepada salah makna. Coba anak-anak sekalian perhatikan bacaan Quran Surah Ali Imran ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil uthqa la fisama laha wallahu sami'un alim. Itulah tadi bacaan Quran Surah Al-Imran ayat 64 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Selanjutnya adalah menulis Quran Surah Ali Imran ayat 64 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Anak-anak, menulis akan membuat kalian memiliki banyak ide. Menulis juga dapat mempermudah dalam mengingat dan menghafal materi yang sedang dipelajari, termasuk menulis huruf Al-Quran yang kita pelajari pada hari ini. Anak-anak dapat melihat penulisan surah Ali Imran ayat 64 yang ada di samping kanan. Anak-anak dapat menyalin ayat tersebut di pada kolom kiri. Begitu juga selanjutnya pada penulisan surah Al-Baqarah ayat 256. Nah, selanjutnya submateri kita pada hari ini adalah mengartikan Al-Quran surah Ali Imran dan surah Al-Baqarah ayat 64 dan 256. Pada penjelasan hari ini adalah mufradat atau arti kata. Nah, kita dapat mengartikan kata per kata pada Quran surah Ali Imran ayat 64. Yang pertama seperti kul, artinya katakan. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, ta'alau, kemarilah. Sampai seterusnya dengan kata muslimun yang artinya orang-orang muslim. Selanjutnya adalah mufradat surah Al-Baqarah ayat 256. Dapat diperhatikan, yang pertama adalah la yang artinya tidak ada, ikraha paksaan, fi dalam kurung memilih, din yang artinya agama, dan seterusnya sampai dengan alim yakni maha mengetahui. Selanjutnya, submateri pembelajaran kita adalah pesan pokok Quran surah Ali Imran ayat 64 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Pesan pokok surah Ali Imran ayat 64. Bahwa kita ketahui makna yang mencakup dari pesan pokok ayat tersebut adalah surah Ali Imran mengajak umat untuk bersatu dan tidak terpecah belah,
serta menekankan pentingnya mengakui Allah dan para rasulnya sebagai satu kesatuan. Nah, pada yang pertama tadi, Ibu sudah menjelaskan beberapa perbedaan yang ada di Indonesia. Ada banyak dan beragam perbedaan. Salah satunya adalah perbedaan suku, perbedaan agama. Nah, pada pesan pokok surah Ali Imran ini, yang pertama adalah persamaan atau yang disebut dengan kalimatun sahwa. Nah, berperilaku santun itulah identitas muslim, dimanapun dan kapanpun pun berlaku. Santun harus diterapkan, termasuk dalam bergaul dengan orang yang berbeda keyakinan. Maka sopan santun itu sangat utama, yang mana agama Islam memerintahkan kita kepada hambanya untuk mengatasi masalah itu dengan dialog, diskusi, dan bermusyawarah untuk menghindari adanya perpecahan. Adapun yang kedua adalah pesan pokok surah Ali Imran, yaitu tidak menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah adalah dosa besar. Sebagaimana dalam kita salat, kita selalu berjanji kepada Allah bahwa salatku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah. Pesan pokok surah Al-Baqarah ayat 256. Surah Al-Baqarah ayat 256 mengandung pesan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama, menekankan kebebasan berkeyakinan setiap individu dalam menemukan kebenaran. Nah, pada isi pokok surah Al-Baqarah ini menjelaskan tentang keimanan dan berbagai peristiwa keteladanan dalam keimanan, termasuk tentunya pada ayat 256 ini yang menjelaskan tentang etika keimanan. Ayat ini diturunkan berdasarkan sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa dahulu ada seorang wanita yang selalu mengalami kematian anaknya. Maka ia bersumpah kepada dirinya sendiri, "Jika anakku hidup kelak, aku akan menjadikannya seorang Yahudi." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Itulah tadi penjelasan sedikit mengenai adanya pesan pokok surah Al-Baqarah ayat 256. Adapun pesan pokok dalam Quran surah Al-Baqarah yang pertama adalah tidak memaksa keyakinan orang lain. Yang mana telah Ibu bacakan tadi, Allah telah menciptakan manusia dalam keragaman, baik itu keragaman suku, keragaman agama, keragaman budaya. Maka kita harus tentunya memiliki sikap menerima atas perbedaan keyakinan tadi. Dan kita juga harus memiliki sikap toleransi. Kita tidak diperkenankan untuk memaksa mereka mengikuti agama kita. Yang kedua, pesan pokoknya adalah berpegang teguh pada agama Allah. Tetaplah berpegang teguh kepada agama Allah, pastilah akan selamat dan terus menguatkan keimanan yang dibuktikan dengan meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang pesan pokok dari Quran Surah Ali Imran ayat 64 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Tentu kita dapat mengambil sikap baik yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menyadari bahwa setiap individu itu memiliki hak yang berbeda, menghormati dan menghargai keyakinan orang lain, berdialog, diskusi, dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Yang keempat, setuju dan bersikap terbuka tentang adanya perbedaan. Dan yang terakhir adalah kesadaran dan kejujuran. Selanjutnya adalah materi kita
menghafal Al-Quran surah Ali Imran ayat 64 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Tentunya ada banyak cara untuk kita menghafal Al-Quran, yang mana kita sebelum menghafal kita disuruh untuk memulai bacaan dengan isti'azah dan basmalah. Niatkan karena Allah semata dan hanya mengharap ridhonya saja. Pastikan kita dalam keadaan berudu atau suci, tentu itu lebih baik. Maka mulailah dengan potongan ayat, tidak usah langsung satu ayat. Jika potongan ayat pertama telah selesai, maka lanjutkan ayat berikut hingga berulang-ulang. Adapun metode menghafal surah Ali Imran akan Ibu jelaskan. Yang pertama, menghafal Quran surah Ali Imran ayat 64. Anak-anak dapat dilakukan dengan cara mengulangnya secara teratur, menggunakan teknik mendengarkan rekaman, dan memahami maknanya untuk memperkuat ingatan. Yang kedua adalah metode menghafal surah Al-Baqarah ayat 256. Anak-anak dapat menerapkan untuk menghafal Quran surah Al-Baqarah atau surah-surah lain yang ada di dalam Al-Quran, yaitu dapat menggunakan metode chunking atau membagi ayat menjadi bagian kecil dan mengulangi secara lisan untuk memperkuat pemahaman. Nah, itulah tadi materi pembelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada pelajaran hari ini. Semoga dapat memberikan pemahaman dan manfaat bagi anak-anak Ibu sekalian. Mari kita berdoa sebelum pembelajaran kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ittiba'ah birahmatika ya arhamar rahimin. Demikianlah pembelajaran kita. Marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.